Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari materi pada tema ketujuh, kepemimpinan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menutup layarnya terlebih dahulu agar anak-anak bisa melihat materi atau tulisan ataupun gambar pada video ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema ketujuh, kepemimpinan, ya. Kita akan mempelajari satu muatan pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, ya. 3.3 ini berisi menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Jadi pada pembelajaran kali ini anak-anak dalam satu tema ini anak-anak akan mempelajari hal-hal terkait dengan pidato. Ya. Baik, anak-anak yang hebat, Bapak sudah meringkaskan dari subtema 1, subtema 2 dan subtema 3. Jadi materi bahasa Indonesia ini berlaku untuk satu tema, ya. Jadi video ini berlaku untuk satu tema karena memuat subtema 1, subtema 2 dan subtema 3. Dan dalam satu tema 7 ini hanya ada satu kompetensi dasar, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Baik, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang pidato, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Pada saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi, ya. Jadi syarat pidato adalah ada oratornya, ada audiensinya, dan ada pesan yang disampaikan, ya. Apa sih itu orator? Orator adalah orang yang melakukan pidato, orasi, ya. Kalau anak-anak melihat kadang-kadang ada demo, ada yang melakukan orasi. Nah, orangnya yang melakukan itu namanya orator. Orang berpidato yang melakukan pidato juga disebut sebagai orator. Kemudian ada audiensi atau biasa dikenal audiens, ya. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jadi ada yang berpidato, ada yang mendengarkan. Baik, apa saja sih isi dari teks pidato? Isi teks pidato ada yang pertama berisikan salam pembuka. Ya. Apa yang dimaksud salam pembuka adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Yang kedua ada kalimat pembuka. Ya, salam ini biasanya bisa menggunakan assalamualaikum, bisa menggunakan salam sejahtera, bisa menggunakan salam, ada yang menggunakan pula selamat pagi, selamat siang. Nah, itu salam pembuka. Kemudian ada kalimat pembuka, bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Ya, fungsinya menyapa, awal-awal menyapa. Kemudian bagian isi, bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Jadi ini terkait dengan materi yang ingin disampaikan pada saat melaksanakan pidato, atau hal-hal penting apa sih yang harus
disampaikan saat berpidato. Nah, ini ada pada isi pidato. Yang keempat adalah kalimat penutup. Ya, kalimat penutup. Kalimat penutup ini berisi bagian yang berisi simpulan, harapan, permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata juga menyinggung pembaca. Nah, biasanya diawali dengan permintaan maaf, ya. Kami selaku guru meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalimat semacam itu disebut sebagai kalimat penutup. Kemudian salam penutup. Salam penutup ini adalah bagian akhir dari teks, ya. Kalau diawali dengan salam pembuka Assalamualaikum, maka diakhiri dengan salam penutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diawali selamat pagi, salam pembukanya selamat pagi, maka salam penutupnya juga selamat pagi. Tidak mungkin selamat siang karena pidatonya tidak mungkin berpanjang-panjang, ya. Ini. Terus bagaimana cara kita mengidentifikasi teks pidato? Yang pertama, kita harus menentukan topik atau tema pidato. Kita cari dulu, sebelum kita membuat pidato, kita cari dulu temanya. Yang kedua, kita kumpulkan referensi bacaan, ya. Kita membuat referensinya dulu, membuat referensi dari pidato. Pidatonya akan kita buat referensinya apa saja yang berkaitan. Referensi ini berkaitan dengan isi pidato yang akan kita sampaikan. Referensi pidato ini dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Yang ketiga, buatlah rancangan pidato. Rancangan pidato tadi sudah ada reng-rengannya atau kerangkanya, ya. Dari salam pembukanya, kalimat pembukanya, kemudian isinya, terus kalimat penutup dan salam penutup. Kemudian rangkaikan pidatonya. Setelah rancangan pidatonya sudah dibuat, sebaiknya dirangkai menjadi teks pidato yang utuh dengan memperhatikan kalimat efektif dan kata-kata baku saat menyusun pidato. Kemudian ketika anak-anak sudah membuat pidatonya atau membuat naskah pidatonya, anak-anak latihan membaca, ya. Membacakan pidato tersebut dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak bisa untuk menambah percaya diri bisa sambil menghadap di cermin biar tidak kaku dan tidak grogi. Nah, kemudian saat berpidato, anak-anak ketika tadi berlatih melihat di cermin, anak-anak harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Jadi menguasai itu bukan berarti hafal, tetapi memahami apa yang hendak disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Teks pidato ini berfungsi adalah sebagai cadangan apabila kita ketika sedang berpidato kita lupa tentang materi yang akan disampaikan. Nah, dapat disimpulkan ketika kita mau membuat pidato, maka langkah-langkahnya tadi apa saja? Menentukan tema pidato, kemudian mengumpulkan referensi tadi, ya, kemudian menyusun kerangka pidato. Nah, dalam menyusun kerangka pidato yang diperhatikan yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua kalimat pembuka, ketiga bagian isi, kemudian kalimat penutup dan salam penutup. Nah, anak-anak yang hebat itu adalah ringkasan dari subtema yang pertama. Bagaimana dengan subtema yang kedua? Di subtema kedua, kompetensi dasar yang dipelajari masih sama, yaitu 3.3. Kita akan mempelajari tentang pesan
yang disampaikan dari teks pidato tersebut. Ya. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut atau urut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang akan disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Jadi ketika membaca pidato, oratornya atau pembacanya itu harus memberi penekanan-penekanan tertentu pada hal-hal yang dianggap penting pada isi pidato. Hal ini tujuannya apa? Tujuannya agar audiensi atau para pendengar pidato ini memahami daerah-daerah penting yang harus dikuasai oleh para audiensi. Nah, kalau tadi di subtema 1 anak-anak mencoba membuat, nah kalau di subtema kedua bagaimana sih kita cara menyampaikan teks pidato? Nah, isi pidato ini harus sesuai dengan tema dan topik perbincangan. Dalam isi tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Jadi cara menyampaikannya tadi ketika kita sudah sampai pada isi pidato, maka ada penekanan-penekanan tertentu. Apa sih yang harus kita perhatikan dalam membuat teks pidato? Yang pertama adalah pembukaan. Ya, kalau tadi pembukaan ada salam pembuka dulu ya, ada salam pembuka. Nah, di pembukaan ini melingkupi ada salam pembukanya dan ada latar belakangnya. Latar belakangnya diadakan acara tersebut sehingga harus memberikan sambutan berupa pidato itu. Kemudian isi merupakan berisi hal-hal penting dan maksud dari pidato. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup ini berisi simpulan, saran, ajakan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan diakhiri dengan salam penutup. Jadi dari kerangka 5 kerangka tadi bisa disederhanakan menjadi 3 ya, di mana salam pembuka masuk pada bagian pembukaan dan salam penutup masuk pada penutup. Menyimak teks pidato. Ya. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan oratornya atau pembicaranya ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Nah, sekarang kita menuju ke subtema yang ketiga. Di subtema ketiga masih dengan kompetensi dasar yang sama, ya, yaitu kompetensi dasar 3.3. Pesan dalam pidato kepemimpinan. Karena ini tema ke-7 yaitu kepemimpinan, maka anak-anak belajar mengenai pidato. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan himbauan. Misalnya ajakan atau himbauan agar anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan menjaga jarak. Ini adalah saran dan ajakan, himbauan ya. Kemudian pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Pernyataan tersirat ini biasanya disampaikan karena ada hal-hal yang tidak perlu semua orang bisa tahu, tapi hanya bagian-bagian tertentu yang memahami.
Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pesan pidato? Pesan yang harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Jadi pesan pidato itu sebetulnya berada pada isi dari pidato tersebut. Pesan ini bukanlah ringkasan, tapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang dibahas. Nah, ini sudah dibahas di awal-awal ya. Selain gagasan pokok pidato, juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Ya, ini bahasan tentang topik ya. Dengan temanya apa, tidak boleh melenceng dari tema. Cara menyimak pidato yang baik. Yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Ya, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik dengan cara tidak mengajak temannya berbicara, kemudian tidak bermain apa yang dipegang, misalnya yang dipegang ballpoint terus bermain ballpoint. Ini kebiasaan-kebiasaan yang biasanya pada anak-anak sering dilakukan ketika ada orang yang berpidato atau ada sedang berbicara terus bermain sendiri atau bersama teman. Kemudian mencatat hal-hal yang penting. Tentunya hal-hal yang penting ini terdapat pada isi pidato. Kemudian menuliskan simpulan dalam pidato. Ya, kita bisa menyimpulkan suatu informasi yang ada dalam pidato. Pidato disampaikan melalui berbagai media. Ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Ya. Jadi ketika anak-anak menyimak, anak harus fokus dalam mendengarkan pidato. Nah, itu hal-hal yang kita dapat temukan, dapat kita pelajari yang sudah Bapak ringkaskan di tema 7, kompetensi dasar 3.3. Nah, terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Tidak lupa, ada tugas hari ini untuk anak-anak, yaitu anak-anak tugasnya adalah membuat pidato perpisahan kelas 6. Jadi diutarakan ketika diumpamakan ketika anak-anak menjadi orator ketika berpidato pelepasan ya. Karena anak-anak sekarang sudah memasuki kelas 6 dan suatu saat ketika ada perpisahan, salah satu dari anak-anak akan mewakili anak kelas 6 dalam berpidato tentang perpisahan kelas. Nah, tugas anak-anak adalah membuat pidatonya. Pidato yang pertama temanya tadi adalah perpisahan kelas 6. Terus kemudian anak-anak bisa mencari referensinya, kemudian menyusun kerangkanya ya. Kerangkanya itu ada salam pembukanya apa, kalimat pembukanya apa, bagian isinya apa saja, kalimat penutupnya apa saja, salam penutupnya apa saja. Ya, setelah itu dirangkai menjadi satu pidato yang utuh. Nah, yang anak-anak kumpulkan nanti adalah teks pidato tentang perpisahan kelas 6 ya. Jadi anak-anak membuat teks pidatonya, kemudian difoto, dikirimkan ke Bapak. Itu untuk tugas hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain serta mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.